Pertama begini, antum jangan bikin berat, biar enteng. Udah berat, ente sendiri yang bikin berat. Berang 2 kali berarti. Makanya anak nggak pernah ngurusin. Enteng saya pulang pergi Jakarta, aman. Ngelola pondok. Kalau kan satu-satunya pondok salaf di Jakarta itu kan pondok saya, nggak ada lagi. Wah itu katanya sih sudah nyampe ini diomongin ini sampai ada nggak urusan. Alhamdulillah. Yang sekolah TNI juga banyak, Polri juga banyak, bahkan 32%. Jadi karena ini berat fitnah ini Pak. Jangan antum beratkan lagi dengan perasaan berat ini gitu loh. Udah anggap aja itu satu. Kedua, sibukkan dengan ilmu yang pokok. Jangan antum sibuk dengan ilmu kontemporer. Karena kontemporer itu kaitannya al-mutaghayyirat, berubah terus. Nanti apalagi antum sekarang lebih sibuk pada yang prinsipil, yang usul. Ya usulus salasa, kitabut tauhid. Terus kemudian yang ketiga, kita punya sikap. Sikap kita, aksi teror itu bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid, di akhiratnya tergantung kehendak Allah. Kan enak udah. Aksi teror itu bukan jihad, matinya bukan syahid, pelakunya bukan mujahid. Urusan akhirat serahkan kepada Allah. Tuh. Lah kalau kita dituduh, oh Pak, tuduhan itu kan pertama yang nuduh siapa? Hah? Nabi Nuh pernah dipusingkan karena dituduh tukang sihir oleh kaum yang menentang. Nabi Muhammad dituduh gila sama Abu Jahal, Abu Lahab. Pusing? Enggak. Karena Allah tidak pernah mengatakan dia gila. Loh, selesai. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Udah, yang penting Allah enggak kok. Dikatain boleh. Dia juga bentar mati. Udah. Antum dikatain di Lamongan, pergi ke Jakarta aja hilang, lupa. Dikatain di Jakarta, pergi aja ke Lamongan. Gitu. Manusia ketemu pisah, hilang, muncul. Mau apa? Hidup, mati, tenggelam, muncul, ketemu, pisah. Manusia itu. Jadi alhamdulillah. Ya kalau dibikin ruwet Pak, saya lebih ruwet daripada antum. Pertama, antum kan nggak terkenal banget. Anda biar koclok antum ya. Itu pertama. Terus kedua, ya kalau dikata-katain kan masih kenyangan saya gitu loh Pak. Itu kan, wah apalagi status saya di Facebook itu kan, di YouTube kan. Tapi alhamdulillah anak sehat. Ini upan juga belum banyak. Berarti nggak kepikiran tuh. Itu loh. Itu. Soal masalah dituduh siapa yo Nabi nggak ada yang nggak. Nabi Nuh dituduh tukang sihir. Nabi Ibrahim, wah dibakar, diusir, hijrah. Tapi ternyata itu penggiringan Allah semua untuk kebaikan. Coba bayangkan, kalau melihat nasibnya Nabi Yusuf itu kan hina Pak, dijeburin di sumur, dibuang. Ternyata semua proses kemuliaan. Begitu juga anak diteror, diucat, di ini. Oh ternyata semua berproses untuk kepada mulia. Itu aja. Yarfa'i pasti itu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Contoh aja sekarang Pak, Nabi Ibrahim dibakar, dibuang, hijrah akhirnya ke Palestina. Hijrah, susah Pak ya. Ternyata bukan untuk kehinaan. Nabi Ibrahim untuk kemuliaan, bahkan mengembangkan bangsa menjadi cikal bakal Nabi Rasul.
wujudnya Mekah Madinah, kan? Nggak ada. Apapun yang kita hadapi, mau dihujat orang, dihina orang, itu proses kemuliaan semua. Kalau antum itu di atas mulia, kayaknya nggak pernah sedih. Ujian hidup itu hanya seperti ini. Nah, mungkin antum repotnya itu kalau lagi mau kondangan aja, sama diundang selamatan gitu ya, itu aja. Mungkin itu bedanya anak sama antum. Di Jakarta kan jarang, nggak pernah bahkan anak diundang tahlilan tuh. Mungkin antum kadang-kadang masih nyasar diundang tahlilan, itu aja bedanya. Anak pertama kali datang ke Lamongan dulu kan aneh, orang jenggotan, istri cadaran. Tapi sekarang alhamdulillah jalan aja. Itu cara menghadapi. Intinya sudah berat, jangan dibikin berat di dalam pikiran. Terus jangan dipikirin, pikirin dengan yang positif. Terus dahulukan Allah. Ridho Allah itu lebih jelas. Ridho manusia labil, Pak. Antum senengi di dalam hal tertentu, nanti nggak suka lagi dalam hal lain. Itu manusia kok. Itu. Bila beda calon bupati, masalah. Udah selesai, oke. Beda calon presiden, masalah lagi. Kapan? Beda lagi soal masalah bisnis, beda lagi soal masalah nanti crash. Kapan? Antum sampai kapan? Makanya Rasulullah ngasih kunci Inggris. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang gaul, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar, no kan? Jebur, bersosial dengan berbagai macam konsekuensinya. Antum pengen enggak dituduh teroris, tinggal aja di hutan Kalimantan. Udah sendiri di sono. Tenang antum. Enggak ono undangan tahlilan Yohan. Ini kan enggak ono, enggak ada. Sono tenang. Enggak ada maulidan di tengah hutan. Itu. Enggak ada persaingan. Kan enggak mungkin toh. Iya nyampur kita. Antum gitu. Anak ini di Lamongan hidup. Mau apa? Lamongan. Jangan menghayal Mekah gitu loh. Nanti antum stres. Coba kalau di Mekah, ini udah pindah aja. Ya kan repot, giliran di Mekah pengen di Lamongan, kemudian di Lamongan pindah pengen di Mekah. Antum, saya ini sekarang tinggal di Jakarta. Realita Jakarta seperti ini. Gitu. Apa yang paling terbaik? Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz, kan gitu. Itu prinsip, Pak. Ihris ala ma yanfu. Apa yang paling positif? Ngaji. Apa yang paling positif? Baksos. Apa yang paling positif? Ngumpulin ikhwan untuk suatu keperluan dakwah. Ihris ala. Dalam hal proses, wasta'in, kita nggak bisa sendiri, minta bantuan sama Allah. Dalam menghadapi permasalahan, tantangan, wala ta'jaz, jangan melemah. Dia mau apa? Dia hadepin. Sakit, hadepin. Covid, hadepin. Suami mau nikah, hadepin. Nah, kan gitu. Hadepin nggak? Umpamanya gitu. Suka kan gini, masalah dihindari, kerjaan dipikiri, kan gitu. Suka gitu. Ibu-ibu contoh, tiap hari ngedumel. Karena apa? Cucian cuma dipikiri. Coba, masak dipikiri, bersih rumah dipikirin, nyuci pakaian dipikirin. Selesai nggak? Kerjain. Jangan dipikirin, adepi, jangan dihindari. Itu aja. Ya walaupun kadang tertatih, kadang-kadang kita nggak pede, kadang down. Itu proses. Mendingan jatuh, pernah berjalan daripada nggak pernah jatuh karena nggak pernah naik sepeda. Anak itu Pak, seumur-umur itu nggak pernah jatuh dari sepeda karena naik mobil terus.
Saya itu Pak, seumur-umurnya nggak pernah rugi dagangan, karena nggak pernah dagang. Ya apa bangganya? Mendingan antum pernah jadi ahli sunnah wal jamaah, dihujat orang, mendapat tantangan, daripada antum sekarang layu dimakan oleh apa? Kebekuan. Loh, emas itu menjadi emas berproses dibakar kok Mas. Dibakar, diolah di mesin jadi emas. Siapa nyangka Nabi Yusuf alaihissalam ketika umur tuh berapa itu, dalam riwayat itu kira-kira 14 tahun, nyangka enggak akan menjadi raja nabi mulia? Terhina kan, dibuang di sumur, dihinakan, dikujauhkan dari ayahnya. Ternyata bukan untuk kehinaan, bagi Nabi Yusuf untuk kemuliaan. Tuh.